tidak mengangkat ini gatel banget karena ngelewat terus di beranda Instagram, TikTok, emak-emak yang sedang ngamuk, teriak-teriak, sesungguhnya Anies itu menang. Dan dia sembari curhat masa lalu. Dulu kami membela Prabowo mati-matian, tidur di emperan di jalanan pakai kardus. Rakyat itu menginginkan Pak Anies. Rakyat itu ingin Pak Anies menang. Ente kesurupan, ibu, halo, ibu sadar, ibu sadar bu, sadar bu. Di kolom komentarnya saya lihat, kasihan, dibully si ibunya. Coba kita cek sama-sama. Ternyata kalau saya cek itu katanya itu caleg PKS. Gusti Nama Agung. Coba kita cek nih. Menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengecut KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petundang. Kalian tuh petundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan, dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan KPU. Dengarkan suara hati rakyat. Hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Harusnya kalian itu jangan diujuk dengan money. Money itu cuma sesaat, tapi kalian akan sengsara seumur hidup 5 tahun. Ayo bangkit wahai rakyat Indonesia. Katanya pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Tapi mana kalian? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Kami rindu Pak Anies, kami selalu berharap semoga Pak Anies jadi presiden RI. Jadi presiden RI, jadi presiden RI. Kami berharap Pak Anies, rakyat butuh Pak Anies. Kami butuh Pak Anies. Kami, hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Aku gak takut sedikit pun demi keadilan. Aku rela diriku persingkatkan darahku demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar, 02 itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian gak ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian dipecat. Kalian takut. Aku tahu. Masyarakat tahu. Bapak polisi, kalau kalian gak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimediasi. Ya Allah, tapi kalian jangan samina wa ata'na dengan pemimpin yang zalim, dengan presiden yang zalim, presiden yang jahat menyusahkan rakyat. 10 tahun kami disiksa dengan kemiskinan, kami disiksa dengan kemiskinan, kami didolimi, ulama dikriminalisasi, semua dihabiskan seolah-olah negara kayak punya milik sendiri. Hai Bapak Jokowi, kalian sadar, kau pikir negara ini punya kamu? Emang pikir negara ini punya Bapak Jokowi? Punya siapa? Punya rakyat. Karena Allah belum menurunkan suatu teguran sama Bapak Jokowi. Jadi dia mena-mena. Oke,
Kasihan gak sih orang kayak gini? Kasihan gak? Bagi saya mah sangat kasihan. Jadi takut kena mental orang yang kayak gini tuh. Gak mau menerima kekalahan, udah jelas-jelas kalah. Dulu. Mereka teriak-teriak nggak percaya quick count. Survei, lembaga survei. Lembaga survei kan nggak percaya dulu tuh. Yang membuat survei bahwa Prabowo angkanya sekian, Ganjar angkanya sekian, Anies angkanya sekian. Teriak-teriak mereka tuh. Nggak percaya survei. Oke, selesai tuh. Urusan survei selesai. Muncullah quick count. Masih tetap pula mereka teriak-teriak. Wah, kami nggak percaya quick count. Kita tunggu real count dari KPU. Itu kan? Sekarang udah mulai ada real count dari KPU. Apa teriak mereka? Kita nggak percaya KPU curang. Terus gimana? Pengennya gimana sih? Lembaga survei nggak dipercayai, quick count nggak dipercayai, real count dari KPU resmi nggak dipercayai pula. Dulu pas saya buat konten urusan survei itu ya, lumayan cukup ramai di TikTok, sampai 5 juta penontonnya. Teriak-teriak nggak percaya survei, sembali gelagapan. Sampai ada wacana penggabungan koalisi antara 01 dengan 03, kan itu ya? Itu gelagapan itu. Itu namanya percaya, cuma nggak mau diungkapkan ke publik. Sekarang udah real count dari KPU. Kalau nggak salah udah nyampe 60-70%. Dan angkanya memang stabil. Prabowo di atas 50%. 57 nggak tahu 59%. Nggak jauh beda dengan real count. Saya yakin itu. Mereka tetap nggak percaya. Nasdemnya udah mulai cair tuh. Tadi kan saya tayangkan Syahroni, bagaimana ucapannya. Kita itu kalau mau dibahasakan secara vulgar, siap gabung kepada Prabowo Subianto. Kita itu setia kepada Pak Jokowi. Kalau mau dipulgarkan, kurang lebihnya kesimpulannya itu. Dan siap diolok-olok. Ini orang-orang PKS-nya masih padahal Mardhani Alisera itu udah mulai cukup kalem. Tapi para pendukung yang oke lah. Anies itu punya pendukung yang cukup militan memang. Karakternya sama dengan FPI itu. Karakternya, FPI juga kan sama. Milih Anies. Saya lihat Bahar pun udah mulai cair sekarang. Bahar yang kemarin-kemarin teriak-teriak, kalau ada kecurangan, rencong yang berbicara, siap tumpahkan darah. Sekarang udah nggak ngomong kayak gitu. Dia ngaji kan di satu tempat, ngomong, mana pendukung 1? Ada yang ngacung, banyak. Mana pendukung 2? Ada yang ngacung, cukup banyak. Mana pendukung 03? Ada yang ngacung sendiri. Dia ngomong, siapapun yang menang, Bahar bin Smith akan tetap menjadi oposisi. Ini bukan Laden presiden, ini pelayan rakyat. Siapapun yang menang, saya akan jadi tetap oposisi. Cengur, pelayan rakyat. Ini sok paling pelayan rakyat, repot kan orang-orang kayak gini tuh. Tapi minimal udah mulai menerima dia. Bahasa penerimaan Bahar kan kayak gitu tuh. Kapan dia ngomong kayak gitu sebelum ada dari quick count ini, dari real count KPU? Nggak ada dulu tuh. Siap berdarah-darah memenangkan 01. Sekarang tahu yang berpotensi besar menang dan udah dipastikan menang versi quick count. Udah game over kalau kata Adi Pray itu. Udah game over, pemenangnya Prabowo Subianto. Pilpres kali ini udah game over, pemenangnya Prabowo Subianto. Dia baru ngomong kayak gitu. Artinya udah melunak, udah cair, udah
menerima, mengakui kekalahan, mengakui kemenangan Prabowo. Siapa yang tahu si ibu itu? Kasihan betul ya. Balik lagi ke yang merespon emak-emak itu. Kasihan. Caleg PKS katanya. Separah itu dia. Fanatiknya luar biasa. Hei, dalam kompetisi ada menang ada kalah. Harus siap menang, harus siap kalah. Kalau kalah ya udah terima bos. Jangan ngeklaim menang. Anies itu sebetulnya menang. Anies itu diinginkan oleh rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat PKS. Berapa biji rakyatnya? Hitung aja. Banyakan mana dengan rakyat yang lain? Itu simpel dong. Negara demokrasi. Oke, jangan ngeklaim atas nama rakyat menginginkan Anies presiden. Rakyat yang mana? Berapa biji? Kalau semua rakyat menginginkan Anies jadi presiden, udah jadi dong. Udah jadi dong. Yang milih akan sangat banyak, ini kan enggak. Di sekup TPS kalian aja cek. Udah. Jangan jauh-jauh lah. Jawa Barat dikadang-kadang sebagai kandang Anies, jebol Anies tuh. DKI Jakarta beda tipis kan. Di Ciamis khususnya kabupaten, jebol tuh Anies. Udah. Kemenangan Prabowo itu rasional. Kandang Banteng jebol. TPS tempat Megawati jebol. TPS Rizik Syihab jebol. Kalah Amin tuh. TPS Surya Paloh jebol, kalah Anies. TPS Ibunda Caimin jebol, kalah itu Anies tuh. Jadi rasional di tempat-tempat yang kayak gitu. Kalah apalagi di tempat yang lain, itu aja. Patokannya sederhana kok, rasional bagi saya. Udah. Begitu cukup ya. Hei ibu, hati-hati bisa ngajepret. Tidak mau menerima, bahaya, kasihan. Kalau masih punya keluarga, apalagi punya anak, kasihan. Kalau kalah ya udah kalah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.